Halo teman-teman, gimana kabarnya? Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ikan yang lagi sakit teman-teman. Ini pagi hari ini saya menemukan ada 2 ikan saya yang lagi bermasalah. Mau tahu bagaimana kelanjutannya untuk menangani ikan yang sakit tersebut? Yuk simak lebih lanjutnya. Untuk kedua ikan ini ada ciri-ciri sakit yang hampir sama teman-teman ya. Sisiknya itu mengelupas kelihatan, jadi merah-merah teman-teman. Mulutnya tuh merah. Oke teman-teman, penanganan pertama ikan yang sakit itu kita harus ambil dari kolam kita teman-teman. Setelah kita ambil, nah kita harus selidiki sakitnya sakit apa. Ini dia ikannya teman-teman. Setelah saya angkat dan saya periksa, ternyata sakitnya seperti ini. Nah ini dia teman-teman ikannya. Untuk yang Shiro ini teman-teman, ini ukurannya 41 cm. Untuk yang Kohaku ini 31 cm teman-teman. Untuk kedua ikan ini ada ciri-ciri sakit yang hampir sama teman-teman ya. Untuk yang Shiro ini mulutnya merah teman-teman ya. Nggak tahu habis kebentur atau bagaimana ya. Kalau yang Kohaku ini teman-teman, ada beberapa sisiknya itu mengelupas kelihatan, jadi merah-merah teman-teman. Ini harus tetap kita perhatikan ya teman-teman ya. Jangan sampai menganggap sepele walaupun cuma seperti ini. Kemungkinan ikan seperti ini itu dikarenakan suhu cuaca yang berubah teman-teman. Jadi dia daya tahan tubuhnya juga berubah. Nih saya perlihatkan. Ini tangan satu saya, jadi agak sulit. Nah ini kelihatan kan mulutnya tuh merah. Jadi harus segera ditangani teman-teman, jangan dibiarkan. Untuk penanganan pertama ini teman-teman, kita harus ambil dari kolamnya. Terus habis itu untuk selanjutnya, untuk yang seperti ini kita ambil aja sebenarnya teman-teman, tidak masalah. Ini kita ambil. Walaupun sedikit sulit ini. Nah ini dia teman-teman, kita ambil aja biar lekas sembuh nantinya. Tapi sebelumnya ini sudah saya kasih obat penenang teman-teman ya, jadi ikannya lebih tenang. Untuk selanjutnya kita akan mandikan dia, atau kita kasih PK teman-teman ikannya, supaya nanti luka-luka itu cepat kering. Dan jika ada jamur-jamur yang tidak kelihatan, dia juga akan cepat sembuh nantinya. Oke, sekarang saya siapkan dulu akuariumnya, dan saya siapkan dulu untuk PK nya teman-teman. Kita PK dulu ikannya. Kita kasih PK secukupnya teman-teman ya. Lalu ikannya kita masukkan teman-teman, kita masukkan ke tempat yang ada PK-nya. Oke, nah baru kita mandikan, kita gosok-gosok di bagian yang luka tadi teman-teman ya. Nanti kalau ada jamur nanti juga akan kelihatan teman-teman, kulitnya akan berubah menjadi kecoklatan. Buat teman-teman ini ada sedikit tips juga buat yang teman-teman yang baru mengenal ikan koin. Jika ada ikannya sakit, itu kita harus kasih air, itu harus ini harus tenggelam ya teman-teman ya. Siripnya ini harus tenggelam supaya dia merasa nyaman teman-teman, biar tidak suka berontak. Kita mandikan bagian mulutnya, kita gosok-gosok tadi teman-teman ya.
Oke, saya rasa sudah cukup teman-teman. Kita kembalikan lagi ikannya. Untuk yang satunya lagi. Kalau sudah habis kita beka, sekarang kita masukkan ke dalam akuarium untuk ikannya. Nah, ini dia ikannya sudah masuk dalam akuarium. Dan di akuarium kita harus kasih aerator. Habis itu kita kasih heater teman-teman ya. Ini sudah saya set di 32. Jika ikannya parah teman-teman, misalkan ada jamurnya, itu bisa di 34 teman-teman ya, biar cepat sembuh kalau ada jamurnya. Tapi tadi saya amati tidak ada jamurnya teman-teman, hanya luka-luka saja biasa. Jadi saya set di 32 untuk heaternya. Selain itu nanti akan saya tambahkan obat dan garam biar cepat sembuh. Ini dia yang saya kasihkan teman-teman. Saya menggunakan Infrovlog 25. Ini saya kasih setengah tutup ya. Nah, setelah itu kita tancapkan heaternya. Heater sudah nyala, mesin pompa juga sudah nyala. Nah, sekarang kita akan amati esok hari ya teman-teman. Kita perhatikan airnya. Jika ada airnya berwarna coklat atau mungkin airnya keruh, kita harus ganti airnya. Dilihat dulu situasinya dulu teman-teman ya. Jadi tidak bisa langsung diganti air. Jika airnya tetap bagus, berarti kita tidak perlu ganti air teman-teman. Oke, kita amati esok hari ya teman-teman ya. Pagi teman-teman, ini hasil hari pertama teman-teman ya. Ini kelihatannya ini sudah mulai membaik untuk yang zero teman-teman. Tuh di mulutnya yang kemarin merah sudah sepertinya normal teman-teman, ini ya sudah normal lagi kelihatannya. Kalau yang kohakunya masih kelihatan agak stres. Itu masih ada ngurat-ngurat warna merah di ekornya sama siripnya. Itu kelihatan, jika masih kelihatan agak stres itu. Kalau sironya ini sudah membaik, tapi dengan keadaan seperti ini saya belum bisa mengembalikan ke kolam ini teman-teman ya. Jadi kita harus tunggu 2 hari atau 1 hari lagi lah teman-teman. Tapi setidaknya kalau bisa bareng nanti sama kohakunya. Dan airnya ini kelihatan sangat bening, tidak ada kotoran atau keruh ya. Sama sekali bagus airnya, tidak ada kendala apa-apa. Dan heaternya itu juga masih nyala itu teman-teman, tuh masih nyala. Ikannya tampak sehat, ini udah mulai membaik. Sironya sangat putih banget ini teman-teman, tuh bersih, hitamnya pekat. Nah ini dia. Dan untuk heater ini tidak akan saya matikan, biar saja terus karena cuaca di sini juga masih sangat dingin, biar ikannya nyaman.
Asalkan suhunya kita set jangan terlalu panas ya teman-teman, biar nanti ikannya tidak mateng. Kalau kita set sangat panas, ikannya bisa mateng nanti teman-teman. Oke, untuk hari pertama saya update cukup sekian dulu. Nanti kita update lagi besok pagi teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, hari berikutnya ikannya kelihatan kan tuh, sudah sehat teman-teman. Dan untuk yang kohagunya ini sudah tidak mengurat seperti kemarin, sudah tidak begitu stres. Kalau dilihat dari gerakannya ini sudah sehat, dan kita lihat yang di mulutnya kemarin juga benar-benar sudah kembali normal lagi. Lukanya sudah menghilang untuk lukanya, dan kalau sudah seperti itu kita bisa matikan heaternya teman-teman. Ini heaternya kita matikan. Oke, heater sudah saya matikan teman-teman. Dan kalau sudah kita matikan, ikan bisa diamati 1 hari lagi teman-teman, dan bisa dikembalikan ke kolam utama. Jadi jangan dikembalikan pada saat baru heater dicabut, karena airnya ini masih hangat ya teman-teman ya. Kita ukur. Ini kebetulan heater saya ini jika airnya panas dia akan mati otomatis ya. Ini tadi sebelum saya cabut dia sudah mati otomatis, indikatornya mati ya teman-teman. Jadi sudah hangat. Nah, ini suhunya masih 30,9, masih sangat hangat. Jadi biarkan ikannya menyesuaikan diri. Suhu air turun. Setidaknya besok pagi kita cek lagi. Pagi bisa masuk kolam utama atau sore. Oke, segitu saja teman-teman untuk hari ini. Kita cek lagi besok pagi ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini hari berikutnya ya. Ikannya kelihatan tampak sehat teman-teman, dan luka yang kemarin kelihatan merah-merah itu juga sudah tidak ada. Bahkan sisi yang mau mengelupas pun juga tidak ada teman-teman. Tuh, kelihatan kan? Apalagi sironnya nih, putihnya, wow, mantap teman-teman. Hitamnya pekat. Dan untuk yang kohagunya itu juga sudah bagus ya teman-teman ya, sudah normal, tidak seperti kemarin. Dan ini airnya pun juga sudah tidak setinggi kemarin ya teman-teman ya, untuk suhunya. Dan kalau sudah seperti ini ikan bisa siap dimasukkan ke dalam kolam kembali. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi. Kita kembalikan lagi ikannya ke dalam kolam. Itu tadi video dari saya ya teman-teman. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat buat teman-teman. Itu tadi cara penanganan ikan yang sakit karena luka-luka ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru saja ketemu di channel saya, jangan lupa ya untuk subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share, bagikan kepada teman-teman kalian. Oke, ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.